Pemirsa, pidato Presiden Prabowo Subianto di KTT PBB pada Senin 22 September di New York, Amerika Serikat punya makna penting dan strategis meski itu bukanlah sikap baru. Pidato Presiden Prabowo tersebut memberikan dorongan lebih progresif kepada momentum bertambahnya dukungan dunia terhadap eksistensi negara Palestina. Inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 24 September 2025 dengan tema menguatkan solusi dua negara. Bersama saya Glory Nata dan pemirsa Anda bisa berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Dan pagi hari ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Indra Maulana. Selamat pagi Mas Indra. Selamat pagi Glory. Ya, hari ini editorial Media Indonesia hari ini adalah menggarisbawahi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di sidang umum PBB kemarin. Nah, kira-kira apa makna paling strategis dari pidato Presiden tersebut? Ya, terkait two-state solution di antara Israel Palestina begitu ya. Tapi sebelumnya kita ingin mengapresiasi terlebih dahulu setelah 11 tahun absen, akhirnya Presiden Republik Indonesia dan Presiden Prabowo kemarin begitu ya, akhirnya kembali berpidato di sidang umum PBB. Kita apresiasi kepada Presiden Prabowo setelah 11 tahun absen di presiden sebelumnya, Presiden Prabowo hari ini membuat Indonesia berada kembali di sidang umum PBB dan menyampaikan pernyataan yang sangat signifikan ya. Salah satunya adalah tentang konsep two-state solution. Memang konsep ini bukan konsep baru, tetapi pernyataan dari Presiden Prabowo ini adalah menegaskan kembali dan menyuarakan kembali bahwa pentingnya two-state solution karena dengan konsep inilah sebenarnya perdamaian itu bisa terwujud. Two-state solution berarti adalah saling mengakui kedaulatan masing-masing negara. Israel harus mengakui kedaulatan Palestina dan maka akan terjadi juga sebaliknya. Dan dunia juga mendorong itu. Dan ini bukan hal baru seperti yang saya bilang tadi, Glory. Karena sebenarnya pada KTT Liga Arab 1982, pemimpin dari Palestina pun sudah setuju dengan konsep ini. Mungkin karena setelah itu terjadi banyak sekali sifat-sifat pengkhianatan dan tidak komitmennya Israel terhadap konsep two-state solution inilah yang kemudian menyebabkan perdamaian tidak segera terjadi. Nah, kalau kita bicara dengan bagaimana posisi negara-negara saat ini ya terhadap Palestina, kita juga senang mendengar ini menjadi progres ya, mendengar bahwa banyak sekali negara-negara Eropa, kemarin kita tahu ada Perancis, Inggris, dan bahkan ya di luar Eropa, Kanada sendiri juga yang disebut sangat dekat dengan Amerika Serikat dan Israel akhirnya mengakui keberadaan negara Palestina. Ini sebuah kemajuan yang baik buat Palestina. Bahkan kalau kita melihat sudah lebih dari 80% komunitas internasional mengakui Palestina. 80% dari seluruh negara di dunia ini ya, sangat bagus. Tapi sekali lagi tidak berhenti di situ. Setelah mengakui, what is next? Lalu apa? Kalau Indonesia memang sejak lama ketika Israel melakukan penjajahan terhadap Palestina, Indonesia tidak pernah mengakui adanya Israel karena itu tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi bagaimana negara-negara yang baru mengakui Palestina? Kita berharap mereka punya langkah konkret selanjutnya. What is next? Itu yang kita tunggu ya bersama. Kita tunggu bersama. Apakah mungkin kalau genosida yang dilakukan Israel, pembantaian terhadap perempuan, terhadap anak-anak, pembantaian yang dilakukan Israel terhadap masyarakat Palestina masih berlangsung sampai saat ini, apakah kita harus mendorong negara-negara yang sekarang sudah mengakui Palestina itu untuk memutuskan hubungan diplomatik, mengucilkan Israel, dan kemudian mendesak Amerika Serikat yang selalu berada di belakang Israel untuk juga mungkin apakah mungkin dikucilkan sehingga baru kita bicara konsep two-state solution itu mewujudkannya bagaimana. Oke Mas Indra, kita akan bahas lengkapnya dan sebelum kita lanjutkan, pemirsa mari kita simak inilah paket editorial Media Indonesia menguatkan solusi dua negara. Menguatkan solusi dua negara.
Pidato Presiden Prabowo Subianto di KTT PBB Senin 22 September di New York, Amerika Serikat punya makna penting dan strategis, kendati itu bukanlah sikap baru. Pidato itu memberi dorongan lebih progresif terhadap momentum bertambahnya dukungan dunia terhadap eksistensi negara Palestina. Penekanan Presiden Prabowo terhadap solusi dua negara atau two-state solution mengingatkan kepada dunia bahwa pengakuan terhadap sebuah negara juga harus disertai dengan dukungan terhadap seluruh eksistensi dan kedaulatannya. Untuk Palestina, itu hanya bisa terwujud lewat perdamaian dengan Israel, yang artinya lewat solusi dua negara. Itulah penegasan dan makna penting dari Presiden Prabowo. Dalam pidato tersebut, Presiden juga kembali menegaskan komitmen Indonesia terhadap solusi dua negara itu. Indonesia yang telah dikenal sebagai pendukung setia kemerdekaan Palestina bersedia mengakui Israel hanya jika Israel mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Begitu Israel mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina, Indonesia juga akan segera mengakui negara Israel dan mendukung terjaminnya keamanan Israel, tegas Prabowo dalam pidatonya. Pernyataan yang sama juga sudah Prabowo sampaikan di hadapan Presiden Prancis Emmanuel Macron saat berkunjung ke Indonesia Mei lalu. Bahkan, melongok pada sejarah, Indonesia pun telah mendukung two-state solution itu bersamaan dengan pengakuan atas kemerdekaan Palestina yang dideklarasikan pada 1988. Mengakui kemerdekaan Palestina dan mendukung two-state solution sejatinya ibarat dua sisi mata uang yang sama. Terlebih lagi, konsep solusi dua negara sejatinya telah diterima oleh otoritas Palestina sejak KTT Liga Arab pada 1982. Hal itu menunjukkan bahwa para pemimpin Palestina pun menyadari perdamaian hanya dapat terwujud jika mereka mau hidup berdampingan dan tentunya sama berdaulat dengan Israel. Dengan begitu, mendukung konsep two-state solution berarti juga menghormati keinginan Palestina sejak lama. Kita tidak menutup mata bahwa polling terbaru justru menunjukkan penurunan jumlah rakyat Palestina maupun Israel yang menginginkan two-state solution. Pada polling 2013, 70% warga Palestina di tepi barat dan 40% warga Palestina di Gaza, juga 52% warga Israel mendukung two-state solution itu. Namun, pada polling 2021, tinggal 39% warga Palestina yang mendukung solusi itu, sedangkan jumlah warga Israel yang menginginkan itu tidak diketahui. Tingkat dukungan warga Palestina yang semakin menurun terhadap two-state solution itulah yang semestinya ikut menjadi perhatian dalam momentum meningkatnya pengakuan terhadap Palestina. Akhir pekan lalu, Inggris, Kanada, Prancis, dan Australia ikut dalam barisan negara yang mengakui eksistensi negara Palestina. Pengakuan dari Inggris, Kanada, dan Prancis memberi pesan besar pada dunia. Sebagai negara anggota G7 yang berperan krusial pada ekonomi dunia, langkah diplomatik negara-negara itu tentunya juga akan berpengaruh pada segala kebijakan dan hubungan internasional mereka. Pengakuan dari 4 negara itu pun membuat Palestina kini telah mengantongi 75% suara dari total 193 negara anggota PBB. Meski Amerika Serikat sebagai sekutu terkuat dan paling setia Israel masih bergeming, perubahan konstelasi di G7 nyata-nyata membuat gelombang suara kesadaran mengakui Palestina di dalam negeri negara-negara itu menguat. Di Jerman dan Italia, tekanan masyarakat untuk pengakuan Palestina makin besar. Kondisi itulah yang juga harus dapat dipahami para pendukung setia Palestina. Negara-negara pendukung Palestina semestinya juga menunjukkan pada dunia bahwa bukan saja kepentingan Palestina yang diperjuangkan, namun perdamaian hakiki. Keamanan Israel sesungguhnya juga akan terwujud jika Palestina diakui, dan Indonesia telah termasuk terdepan dalam memahami dan memperjuangkan itu. Jalan menuju solusi dua negara memang kian disambut secara nyata, namun tidak berarti jalan itu sudah lempang. Israel yang masih keras kepala serta dukungan Amerika Serikat atas kekeras kepalaan Israel ialah jalan terjal yang mesti ditaklukkan. Pidato Presiden Prabowo dan sejumlah kepala negara lainnya di sidang PBB itu jelas bukan akhir perjuangan mengikhtiarkan berdirinya dua negara. Pidato-pidato itu masih membutuhkan kerja keras diplomasi yang berkelanjutan dan konkret sampai benar-benar terwujud kemerdekaan bagi Palestina dan terwujudnya perdamaian abadi dan tatanan dunia yang adil dan bermartabat. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia, akan segera kembali untuk Anda.
Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Pemirsa, pagi hari ini sudah bergabung bersama kami seorang penelpon, Bapak Tasrik Usman dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak Tasrik. Selamat pagi Mbak Gorodita dan Mas Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Pak Tasrik, silakan tanggapan Anda. Ya, yang pertama saya ingin mengucapkan apresiasi yang sangat tinggi kepada Presiden kita Pak Prabowo yang begitu berapi-api menyampaikan pidatonya di forum PBB. Karena kita tahu selama ini sudah 11 tahun kita absen di forum PBB, tapi hari ini Indonesia tampil dengan begitu memukau di forum PBB, di mana pendapat Pak Prabowo yang ingin menyatakan Indonesia itu harga mati akan mengakui Israel, tetapi syaratnya Palestina harus merdeka. Dan menurut pengakuan Sekjen PBB pun selama 9 tahun beliau menjabat Sekjen PBB, baru ini banyak yang menyangkut kemanusiaan yang begitu banyak jatuh korban. Jadi kalau saya melihat dari dalam forum kemarin itu 75% forum PBB itu menginginkan adanya kemerdekaan Palestina. Hanya Amerika saja yang masih bertahan untuk mendukung Israel. Nah, kita berharap yang 75% ini harus bersuara lebih nyaring bagaimana implementasi supaya menguatkan solusi dua negara. Karena Indonesia itu menganut politik bebas aktif, di mana Indonesia ikut menjamin bagaimana ketertiban dunia, dan pidato Pak Prabowo itu sangat menarik simpati dari seluruh dunia. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Tasrik. Ya, Mas Indra, kalau kita tadi mengutip dari Pak Tasrik menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto kemarin menyatakan dalam pidatonya Indonesia menegaskan hanya akan mengakui Israel jika Israel juga mengakui Palestina. Nah, seberapa besarkah bargaining power Indonesia di forum internasional ini? Seperti disampaikan penelpon tadi ya Pak Tasrik, memang sekali lagi kita harus apresiasi ya kedatangan Presiden Prabowo yang setelah 11 tahun absen, Indonesianya absen ya selama ini. Presiden Prabowo sekarang langsung kemudian tampil dan kemudian tampil memukau seperti disebut Pak Tasrik Usman tadi. Nah, memang soal sikap Indonesia yang tidak pernah berubah mendukung kemerdekaan Palestina dengan kemudian dipertegas oleh Presiden Prabowo dengan konsep two state solution, ini adalah konsep yang memang juga negara-negara dunia lainnya pada akhirnya mengakui Palestina dan mendorong pada konsep two state solution ini, karena kalau tidak two state solution maka perdamaian sebenarnya akan lebih sulit terwujud begitu. Ketika ditanya bagaimana bargaining power, tentu saja Indonesia memiliki bargaining power yang kuat. Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah yang strategis, lalu kemudian jika bicara soal market dunia begitu ya, atau perdagangan dan lain sebagainya, perekonomian, Indonesia mempunyai 280 juta penduduk di situ. Artinya Indonesia punya peran penting dan punya power yang bisa berbicara di panggung internasional. Tapi ini sekali lagi bukan soal kuat atau tidak kuat bargaining power ya. Tetapi ketika kita melihat penindasan, pembantaian, genosida di tanah Palestina, di Gaza, ini ketika kita diam, ada satu negara diam atau memilih netral, itu mereka sedang membiarkan kejahatan terjadi. Jadi sikap-sikap seperti ini bukan soal kuat atau tidak kuat bargaining powernya, tapi akan semakin menambah jumlah negara yang mempunyai sikap
mengecam terhadap Israel tentu saja, dan seperti disebutkan tadi 80% komunitas internasional itu sekarang sudah mengakui keberadaan negara Palestina. Nah, tinggal Amerika Serikat saja. Nah, masyarakat dan negara Palestina ini happy dengan kondisi ini. Tetapi masih ada buntutnya nih, pertanyaan Glory. What is next? Apa selanjutnya? Karena Palestina menanti langkah nyata. Apa selanjutnya? Apakah negara-negara yang G7 tadi disebutkan ya, ada Prancis, kemudian Inggris, itu ketika mengakui kedaulatan Palestina, langkah selanjutnya apa? Apakah mau memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel jika Israel terus melakukan pembantaian di Palestina, begitu kan? Ini kan kondisinya begini, two-state solution itu, Glory. Kita tidak sedang bicara ketika kondisinya masih perang dingin, atau mungkin perdebatan diplomatik tanpa akhir. Itu wajar kalau terus dikedepankan konsep two-state solution, bicaranya sudah di situ. Tapi ini belum di situ dulu. Ini kita harus sama-sama menghentikan genosida yang terus berlangsung, bahkan sekitar 70.000 masyarakat Palestina sudah menjadi korban tewas, sudah menjadi korban meninggal di sana, begitu. Ini yang harus dihentikan dulu. Nah, langkah nyatanya apa untuk menghentikan itu? Hentikanlah dengan pemutusan hubungan diplomatik, kecamlah Amerika. Bagaimana sidang umum PBB ini berjalan ketika Palestina harusnya diundang oleh PBB, tapi visanya tidak dikeluarkan oleh Amerika? Itu pertanyaan besar. Itu pertanyaan besar, dan ini keanehan yang harus segera ada sanksi lah kepada Israel maupun Amerika ini. Oke, kita tahan dulu Mas Indra, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Usai jeda kami akan kembali. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan editorial Media Indonesia. Mas Indra, lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang seharusnya dilakukan oleh komunitas internasional, termasuk Indonesia di dalamnya, untuk menjaga momentum solusi dua negara ini bisa berhasil di kedepannya? Baik, pernyataan-pernyataan pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina kan tadi sudah banyak disampaikan oleh negara-negara, terutama G7, yang selama ini kita berpikir negara-negara inilah salah satu pembackup Israel, begitu ya. Nah, sekarang dengan mengakui ini, karena mereka pasti juga dengan sadar masyarakat di sana ini tidak hanya pemerintahannya saja ya, masyarakat misalnya ada di Perancis, Spanyol, di Kanada dan lain sebagainya, itu melakukan demo besar-besaran kan, sangat massal sekali mereka melakukan untuk membebaskan Palestina, sehingga sikap inilah juga yang dibawa kemudian oleh pemerintahannya masing-masing untuk kemudian mengakui Palestina di forum internasional seperti sidang umum PBB ini. Nah, pertanyaannya kemudian apa langkah selanjutnya? Itu yang tadi kita singgung. Harus ada langkah konkret selanjutnya yang sifatnya real. Bukan untuk kemudian dengan tujuan lain mengecilkan satu pihak, tetapi lebih kepada pihak yang namanya Israel ini melakukan pembantaian, kejahatan kemanusiaan, krisis kemanusiaan. Dan ini bukan analisis, ini pernyataan PBB sendiri. Genosida yang terjadi di Gaza itu harus dihentikan dulu. Kalau seruan tidak berhasil, maka harus ada langkah konkret, pemutusan hubungan diplomatik misalnya, atau pengucilan terhadap Israel misalnya, tidak melakukan perdagangan atau apapun begitu. Itu kan terkucilkan sendiri. Nah, ketika itu masif dilakukan oleh negara-negara yang tadi sudah mengakui Palestina, maka pasti akan ada efeknya. Kita lihat juga dari sisi Amerika, ketika ada analisis Trump akan punya visi dan akan disampaikan dalam forum ini, di sidang umum PBB juga ini, menyampaikan tentang bagaimana masa depan Palestina dan Gaza, begitu, masa depan Gaza dan Palestina, begitu, yang akan menyatakan ada otoritas Palestina yang harus mengambil atau menertibkan. Kata-kata otoritas Palestina ini berarti kan kurang lebih secara tidak langsung mau mengakui keberadaan negara Palestina, walaupun harus diantisipasi juga apakah pengakuan terhadap negara Palestina versi Trump ini adalah pembentukan negara boneka. Ini yang harus kita ini. Nah, komunitas internasional harus jeli jika memang dukungan terhadap Palestina, pengakuan terhadap Palestina itu datang dari hati, tidak dari kepentingan ekonomi, tidak dari kepentingan lainnya tersembunyi di sana, maka langkah konkret harus dilakukan, entah itu pemutusan hubungan diplomatik, pengucilan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana Indonesia? Indonesia sudah memang tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, maka hanya bisa untuk terus mengencarkan, mendorong negara-negara dunia, komunitas internasional tadi untuk mengambil langkah konkret seperti yang dimaksud. Berarti kita akan nantikan sikap berani dari negara-negara pendukung Palestina saat ini ya.
Ya, pemirsa, jalan menuju solusi dua negara memang kian disambut secara nyata, namun tidak berarti jalan itu sudah lempeng. Israel yang masih keras kepala serta dukungan Amerika Serikat terhadap Israel ialah jalan terjal yang harus ditaklukkan. Pidato Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah kepala negara lainnya di sidang PBB itu jelas bukan akhir perjuangan untuk mengikhtiarkan berdirinya dua negara. Artinya masih membutuhkan kerja keras dalam diplomasi yang konkret sampai benar-benar terwujud kemerdekaan bagi Palestina. Demikianlah editorial Media Indonesia untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Metro TV,